Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang keseimbangan uap cair. Dengan saya sendiri, Muhammad Orvili Mariano. Perkenalkan, saya Bilkis Putri Yasmin dengan absen 6. Perkenalkan, saya Rika Diah Marieta dari absen 20. Baik, untuk pertama, kita akan membahas tentang tujuan dilakukannya praktikum kesetimbangan uap cair dengan menggunakan etanol pada sistem biner. Untuk yang pertama yaitu mempelajari data kesetimbangan uap cair pada sistem biner etanol air, termasuk hubungan antara komposisi etanol dalam fase cair dan uap, serta pengaruhnya terhadap titik didih dan konstanta kesetimbangan. Kemudian yang kedua yaitu membuat kurva standarisasi konsentrasi etanol menggunakan hand refractometer dan membandingkan hasil percobaan dengan data literatur untuk menganalisis kesalahan yang terjadi, terutama karena etanol mudah menguap. Baik, berikutnya yaitu adalah keseimbangan uap cair, di mana keseimbangan ini adalah kondisi di mana suatu sistem tidak mengalami perubahan keadaan dari waktu ke waktu. Sedangkan keseimbangan uap cair sendiri merupakan satu campuran zat cair yang berada dalam keseimbangan dengan campuran uap pada suhu dan tekanan tertentu, di mana campuran tersebut tidak mengalami perubahan secara makroskopis. Kemudian sistem biner sendiri juga merupakan campuran dari dua komponen, di mana yang kami gunakan dalam praktikum ini yaitu adalah campuran etanol dan air. Keseimbangan uap cair terjadi ketika fase cair dan uap dari suatu sistem berada di dalam keadaan yang dinamis, di mana laju evaporasi sama dengan laju kondensasi. Nah, hubungan larutan uap dan suhu dalam keseimbangan sistem biner diatur oleh ketergantungan tekanan uap murni pada suhu dan komposisi larutan, di mana kenaikan suhu meningkatkan tekanan uap dan mempengaruhi titik didih dan juga komposisi dari fase uap dan juga fase cair. Nah, prinsip kerja keseimbangan uap cair sendiri itu kami melakukan dalam sistem biner. Nah, sistem biner ini adalah kita menggunakan dua senyawa saja. Itu mengacu pada kondisi di mana fase uap dan fase cair dari dua komponen berada dalam keseimbangan termodinamika pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, misalnya ini kalau kita tuh kayak punya dua cairan yang tadi saya sebutkan seperti air dan etanol, itu dipanaskan bersama. Nah, jadi kayak mereka tuh akan pelan-pelan menguap, tapi nggak semuanya tuh akan langsung menguap. Sebagian akan tetap menjadi cair. Nah, di titik tertentu, uap dan cairnya itu kayak berhenti berubah-ubah. Jumlah yang menguap sama jumlah yang cair lagi itu akan sama. Nah, itulah yang disebut keseimbangan. Jadi mereka tuh seimbang di suhu dan tekanan itu. Baik, untuk yang selanjutnya, kami akan membahas fasa dalam kesetimbangan. Untuk yang pertama, fasa padat cair dengan menggunakan sistem biner fenol air. Saat suhu diturunkan, sistem homogen yang mana pada satu fasa berubah menjadi heterogen, dua fasa menjadi fenol kaya air dan airnya yang kaya dengan fenol. Untuk yang kedua yaitu pada fase cair dan uap. Ini menggunakan sistem etanol dan juga air. Komposisi uap lebih kaya komponen volatil yaitu etanol dibanding dengan cairan. Titik azeotrope pada suhu minus 80 derajat Celcius menunjukkan komposisi uap dan cair identik. Kemudian yang ketiga yaitu fase padat cair dan gas. Umumnya dijelaskan dengan diagram fasa 3 dimensi. Tetapi sistem biner ini biasanya fokus pada dua fasa dominan. Baik, berikutnya yaitu adalah fase keseimbangan uap cair, di mana kriteria dari keseimbangan yang pertama yaitu adalah hukum fase Gibbs, di mana F sama dengan C dikurangi P plus 2, dengan C sama dengan 2 atau sistem biner, dan P sama dengan 2, yaitu fase uap dan cair, maka derajat kebebasan F sama dengan 2, variabel yang umum dipilih adalah suhu, dan komposisi X atau Y. Kemudian ada fugasitas, sama pada kedua fasa untuk setiap komponen. Yang kedua yaitu ada diagram T, X, Y, di mana bubble point kurva yaitu garis suhu saat cairan mulai mendidih, di mana komposisi cair versus dengan suhu. Dan kemudian ada dew point curve, yaitu garis suhu pada saat uap mulai mengembun atau komposisi uap versus suhu. Itu hubungan komposisi larutan uap dan suhu, keseimbangan fase sistem biner. Nah, pada dalam campuran dua cairan seperti etanol dan air, komponen itu yang
komponen yang lebih menguap atau volatil itu atau yang titik didihnya lebih rendah itu akan lebih banyak ditemukan di fase uap saat terjadi keseimbangan. Nah, hubungan antara suhu dan komposisi campuran air dan uap ini bisa digambarkan lewat kurva T/Y. Nah, di mana sumbu Y itu adalah T atau dalam suhu. Nah, untuk suhu X-nya itu adalah fraksi X dan Y. Namun, tidak semua campuran itu bisa dipisahkan dengan mudah. Contohnya itu ya etanol dan air. Itu akan mudah membentuk azeotrof, yaitu kondisi di mana komposisi uap dan cairnya sama, sehingga proses pemisahan dengan destilasi biasa itu tidak efektif. Nah, selain itu, interaksi antar molekul dalam campuran bisa menyebabkan penyimpangan dari hukum Raoult. Nah, yang dapat mempengaruhi tekanan uap dan komposisi campurannya. Untuk memahami dan prediksi perilaku ini digunakan model-model matematis lain seperti menggunakan Antoine, Wilson, NRTL, dan Univac yang sangat membantu dalam merancang proses pemisahan seperti destilasi. Selanjutnya yaitu fraksi mol fasa cair dan uap pada suhu kesetimbangan. Di sini akan dijelaskan mengenai hubungan antara tekanan, suhu, dan juga komposisi uap dan cair. Untuk yang pertama yaitu tekanan. Tekanan total sistem mempengaruhi titik didih dan komposisi uap cair. Pada tekanan tetap, suhu dan komposisi berubah untuk mencapai kesetimbangan. Untuk yang kedua yaitu suhu. Suhu menentukan titik didih campuran dan mempengaruhi volatilitas komponen, sehingga mengubah fraksi mol di masing-masing fasa. Kemudian komposisi uap dan cair. Nah, komposisi fasa cair X dan uap Y saling terkait, di mana komponen lebih volatil akan lebih banyak di fase uap. Hubungan diagram T, X, dan Y menggambarkan hubungan suhu, yaitu T dengan komposisi cair X dan uap Y pada tekanan tertentu menunjukkan bubble point yang merupakan cair mulai mendidih dan dew point uap mulai mengembun. Kemudian yaitu adalah mengapa indeks bias bisa menunjukkan komposisi dari larutan. Jadi indeks bias larutan bergantung pada konsentrasi komponen penyusun karena indeks bias adalah ukuran bagaimana cahaya melambat saat melewati medium. Perubahan komposisi larutan mengubah kepadatan optik dan interaksi molekul, sehingga indeks bias bisa berubah secara proporsional dengan fraksi mol komponen. Kemudian dengan kalibrasi, pengukuran indeks bias dapat digunakan untuk menentukan komposisi larutan secara cepat dan non-destruktif. Nah, dalam peran dan aplikasinya, pemahaman tentang keseimbangan uap cair ini sangat penting untuk merancang dan mengoptimalkan proses destilasi serta pemisahan campuran dalam industri. Nah, hal ini tuh membantu memastikan efisiensi dan kemurnian produk, seperti pada produksi bioetanol dan LPG. Dengan menggunakan model-model keseimbangan, perilaku campuran pada berbagai suhu dan tekanan itu dapat diprediksi tanpa kita perlu melakukan eksperimen yang mahal. Nah, selain itu, pemahaman ini juga berperan penting dalam menjamin keamanan dan kualitas produk, terutama dalam pengolahan gas dan bahan bakar. Contoh penerapannya itu dapat dilihat pada pembuatan tabung gas LPG dan produksi biofuel, di mana tekanan uap dan keseimbangan fasa ini akan menjadi faktor kunci dalam menentukan performa dan keselamatan produk akhir. Pada grafik sendiri, di sini kan ada grafik kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Di mana dari kelima grafik ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, kenapa kok di X calculation dan Y calculation-nya sama semua? Itu karena kita menggunakan perhitungan calculation dari hukum Raoult. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, menurut saya sendiri, dari grafik ini kayak kita membuat datanya itu kurang. Seharusnya kita membuat 6 data. Soalnya untuk saat mencari persen volumenya itu kita nggak sampai ke 0%, dari 100% 0%, jadi hanya sampai ke 20% aja sisanya. Nah, untuk yang eksperimen dari Y dan X, sebenarnya dari 5 kelompok ini hampir sama, 6 ada sedikit perbedaan. Seperti di kelompok 4 ini kan agak jauh nih, di Y eksperimennya itu agak jauh dari X, sedangkan yang lain tuh kayak sama, hampir sama gitu loh. Nah, juga ini juga dari grafik
Y calculation, X calculationnya dari perhitungan kita hukum Raoult ini tidak sama dengan Y eksperimen dan X eksperimen yang kami dapatkan. Baik, kemudian kita akan memasuki pada bagian pembahasan. Jadi pada praktikum ini, mula-mula awalnya 25 mili etanol itu dipanaskan dan setiap kali 5 mili distila diambil ditambahkan 5 mili aquades. Nah, proses ini diulang sebanyak 5 kali yang mengakibatkan penurunan fraksi mol etanol seiring waktu dari 1 ke sekitar 0,2. Nah, pada grafik menunjukkan bahwa Y calculation pada fase uap dihitung meningkat tajam dibandingkan X calculation yang menunjukkan bahwa etanol lebih mudah menguap dibandingkan dengan air, sesuai dengan titik didihnya yang lebih rendah yaitu 78,4 derajat Celcius untuk etanol dan 100 derajat Celcius untuk air. Di sini, hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap larutan ideal adalah jumlah tekanan parsial komponen yang sebanding dengan fraksi mol mereka dengan asumsi interaksi molekul ideal yang tanpa interaksi spesifik antara etanol dan air. Namun, data eksperimen yaitu Y eksperimen tidak sepenuhnya mengikuti Y calculation yang menunjukkan penyimpangan dari hukum Raoult. Ini terlihat dari perbedaan antara kurva Y eksperimen dan Y calculation, terutama pada fraksi mol rendah. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu penyebab penyimpangan dari hukum Raoult. Di sini ada beberapa penyebab, contohnya adalah interaksi dari antar molekul, di mana etanol dan air akan membentuk ikatan hidrogen karena adanya gugus OH pada keduanya, yang menyebabkan deviasi positif atau tekanan uap lebih tinggi dari yang diprediksi. Ini bukan larutan ideal karena interaksi antar molekul tidak hanya bergantung pada fraksi mol, tetapi juga dari sifat kimiawi. Kemudian ada tekanan tinggi. Pada tekanan tinggi, perilaku gas bisa menyimpang dari gas ideal karena interaksi molekul dan volume molekul tidak dapat diabaikan, karena akan mempengaruhi keseimbangan uap dan juga cair. Kemudian ada kondisi non-ideal. Hukum Raoult mengasumsikan larutan ideal atau molekul serupa tanpa interaksi spesifik. Etanol dan air memiliki polaritas dan ukuran molekul yang berbeda sehingga deviasi terdapat terjadi. Berikutnya juga ada tentang polaritas dan ikatan hidrogen, di mana interaksi kuat antara etanol dan air menyebabkan azeotrop atau campuran konstan komposisi yang tidak diprediksi oleh hukum Raoult. Konsentrasi awal juga mempengaruhi karena adanya perbedaan konsentrasi awal dan penambahan aquades yang bertahap yang dapat mengakibatkan perubahan dinamika distilasi, dan juga adanya kemungkinan ketidaksempurnaan proses, di mana kehilangan uap atau ketidakseragaman pemanasan juga dapat menyebabkan data eksperimen tidak sesuai. Selanjutnya, kurva hasil eksperimen dan calculation ini tuh juga menunjukkan bentuk lengkung cembung ke atas. Itu juga sesuai seperti secara isobarik, yaitu tekanan yang tetap atau konstan. Nah, itu kan di dalam grafik yang terlihat itu adalah secara calculationnya. Namun jika di zoom di secara eksperimennya itu juga sebenarnya hampir sama. Namun selisih antara Y hasil eksperimen dan kalkulasi ini yang awal itu sebenarnya ada selisihnya, namun semakin lama itu semakin jauh. Mungkin karena memang dari awal tuh juga sudah setimbang atau sudah seimbang, karena ya di saat dilihat itu juga tidak dari suhu tidak terlalu jauh berbeda seperti itu. Nah, ini juga terdapat penyimpangan kecil ya, seperti mungkin disebabkan oleh masuknya vaselin menjadi kontaminan, sehingga kayak pengukurannya itu kayak kurang akurat seperti itu. Namun secara keseluruhan grafik yang ditunjukkan dalam praktikum keseimbangan ini juga sudah cukup baik antara fase cair dan fase uapnya, dan hasil eksperimennya juga cukup konsisten dengan perhitungan yang teoritis.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa eksperimen itu juga dilakukan dengan baik meskipun terdapat sedikit kesalahan. Terutama pada kelompok kami itu mungkin terdapat kontaminan dari vaselin sendiri. Nah, karena adanya sedikit penyimpangan juga ini mengidentifikasikan bahwa sistem itu tidak sepenuhnya ideal. Sehingga untuk aplikasi yang lebih kompleks ini disarankan menggunakan model termodinamika yang lebih akurat seperti NRTL atau Uniquark. Sehingga pada praktikum kesetimbangan uap cair didapatkan kesimpulan terdapat hubungan antara suhu dan indeks bias pada fase cair dan uap. Kemudian, komposisi etanol dalam uap itu lebih tinggi dibandingkan dalam cairan karena sifat etanol yang mudah menguap. Lalu, indeks bias dapat digunakan untuk mendekati komposisi masing-masing fasa. Beberapa data menunjukkan fluktuasi yang dapat berasal dari kesalahan pengukuran atau ketidaksempurnaan kesetimbangan. Nah, praktikum ini memperkuat pemahaman tentang kesetimbangan uap cair dan aplikasinya dalam proses distilasi. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.